Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kisah panggilan dan perutusan ke-12 rasul, kita melihat bagaimana mereka diberi kuasa, diakui keberadaannya, dan diberi tugas atau misi tertentu oleh Yesus. Seorang pemimpin yang handal sekalipun tidak akan mampu berjuang seorang diri. Dia tetap membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Yesus dengan kuasa yang dimilikinya sesungguhnya mampu mengerjakan karya keselamatan Bapanya seorang diri saja. Namun Tuhan Yesus, meskipun anak Allah, Sang Pencipta, tetapi bukanlah single factor dalam kerajaannya. Saudaraku yang terkasih, Yesus tetap membutuhkan partisipasi dan keterlibatan manusia, secara khusus para rasul, untuk melanjutkan tugas perutusannya, meluaskan kerajaan Allah. Ia berinisiatif memanggil para rasul untuk menjadi rekan sekerjanya. Ia menyadari bahwa kerajaan Allah yang diwartakannya ini haruslah berkembang. Kerajaan Allah juga harus berkembang sehingga daya keselamatannya bisa dirasakan oleh semua orang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus membutuhkan manusia sebagai mitra kerjanya. Ia juga menghendaki supaya daya penyelamatannya bisa dialami oleh semua orang. Saudaraku yang terkasih, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Tuhan masih membutuhkan kita di zaman ini? Jawabannya adalah, Tuhan membutuhkan kita semua untuk ikut mengambil bagian
dalam karya keselamatan. Nama-nama kita tidak perlu masuk dalam daftar ke-12 rasul, tetapi pemberian diri kita secara total untuk melayani Tuhan di dalam kerajaan-Nya lebih bermakna. Saudaraku yang terkasih, seperti Yesus mengenal para rasul, Yesus juga mengenal seluruh hidup kita, kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Ketika memanggil para rasul-Nya, Ia bebas memanggil mereka. Para rasul pun memiliki kebebasan untuk menjawab panggilan Tuhan Yesus ini. Hal yang sama juga terjadi di dalam hidup kita untuk menjawab panggilan Tuhan atau tidak menjawabnya. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk mengalahkan kecenderungan menjadi single factor dalam mengerjakan hal-hal yang sebenarnya bisa dikerjakan bersama-sama. Berilah kami semangat untuk meneladan para rasul-Mu yang kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.